Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Pisces ya di bulan Juli 2025. General reading untuk Pisces di Juli seperti apa ini kehidupannya. Mari kita lihat apa aja yang akan terjadi di Juli 2025 Pisces. 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja Pisces yang pertama, situasi dan kondisi Pisces di Juli gimana kak? Aku lihat di Juli itu akan penuh dengan kesabaran ya. Entah kenapa Pisces kayak akan penuh dengan kesabaran. Terus juga kayak yang benar-benar banyak melakukan introspeksi diri dan perenungan seperti itu. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi kamu nantinya di Juli? Salah satu faktornya di sini adalah rasa hal-hal yang membuat kamu jadi ngerasa tertekan dalam kehidupan kamu. Semakin tertekan kamu, semakin banyak hal-hal yang kamu rahasiakan atau perasaan yang benar-benar kayak kamu pendam sendiri, itu akan ngebuat kondisi kamu semakin kalut ya. Tapi kalau kamu dibalik itu semua bisa mencari pencerahan ataupun mencari tempat setidaknya untuk mengeluarkan hal-hal yang jadi unek-uneknya kamu, ini akan membuat kamu jadi bisa semakin lebih sabar gitu ya. Terus semakin juga kamu mungkin bisa menemukan tempat selain untuk curhat, plus mungkin bisa dapat saran, dapat nasihat-nasihat terbaik. Itu akan ngebuat kamu bisa jadi banyak melakukan perenungan kayak gitu. Lalu yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya kalau aku lihat Pisces adalah seseorang yang selalu happy, ceria ya. Secara spiritualitas juga sangat kuat di sini. Terus juga menjunjung tinggi hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas gitu. Jadi kreativitas kamu tuh tanpa batas. Sehingga di Juli ini kalau aku lihat kamu akan tetap mempertahankan dirimu yang seperti itu, atau kamu masih akan terbawa ya tentang spiritualitas kamu, tentang selalu mencoba untuk merasa bahagia dan gembira atas apapun yang dilalui, meskipun ini banyak banget nyimpan perasaan ya di Juli ini dan merasa tertekan dengan perasaannya sendiri. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Pisces. Harapan Pisces bahwa di Juli ini kamu berharap kamu akan terbebas ya dari hal-hal yang selama ini membelenggu kamu. Kamu berharap kamu bisa melepaskan hal-hal yang udah tidak selayaknya untuk kamu pertahankan lagi. Kamu berharap bahwa kamu intinya di sini bisa bebas lah, nggak ada yang mengikat kamu, akan membuat kamu jadi terikat gitu. Sedangkan ketakutannya kamu takut tentunya kayak terikat, terjebak, takut dipermainkan, terus juga takut akan bukan sekedar hanya bergantung, tapi juga kayak edik sama sesuatu di bulan Juli ini, ataupun tergoda sama sesuatu di Juli, itu yang menjadi ketakutannya kamu. Lalu yang kelima, next stepnya gimana kak buat Pisces di bulan Juli? Aku lihat sih next stepnya di Juli 2025 ini mungkin Pisces akan jauh lebih sabar dan lebih mengontrol tentang emosinya. Karena kamu tahu semakin emosi kamu, semakin kalut kamu, akan semakin panik di sini. Kalau kamu panik di sini, keputusan yang akan dibuat pun jadi ceroboh gitu ya. Sehingga di sini kamu akan jauh lebih banyak sabar dan mengontrol diri, emosimu terutama. Lalu di kartu yang keenam, di sini soal keuangan ya, kondisi keuangan kamu. Kalau keuangan sih di bulan Juli aku lihat agak sensitif. Kenapa? Karena di sini jika berbicara tentang uang, sebenarnya kamu nggak tenang-tenang banget. Bisa jadi sebelumnya mungkin di Juni ataupun di bulan Mei ada pengeluaran-pengeluaran cukup besar yang kamu lakukan, sehingga terkadang soal keuangan di sini agak sensitif bagi kamu. Sensitifnya mungkin untuk dibahas terlalu dalam atau untuk minjemin ke orang di sini juga agak sensitif rasanya ya, agak kurang oke rasanya, karena menurut kamu di sini kamu butuh ada simpenan gitu, kamu perlu ada dana-dana darurat.
Kondisi keuangan sebenarnya oke, tapi mungkin di periode sebelumnya Pisces sudah mengeluarkan uang yang cukup besar, atau di bulan-bulan sebelumnya ada pengeluaran yang cukup besar, sehingga di sini kamu akan mencoba untuk lebih mengatur tentang keuangan kamu, untuk lebih saving juga kalau aku lihat ya, karena kamu tahu kayak bukan sensitif, lebih tepatnya kata-katanya rentan. Kamu tahu kondisi keuangan kamu kalau salah manajemen bisa rentan di sini, gak sesuai dengan target kamu, rentan turun, drop kondisinya karena telah ada pengeluaran yang besar yang telah kamu lakukan di bulan-bulan sebelumnya gitu. Terus di kartu yang ketujuh, percintaan kamu, love life. Kalau percintaan di sini Pisces agak agresif ya di Juli ya, lala ya, agresif di sini, bahkan tak terkontrol, badai banget di sini Pisces ya. Terutama ini nggak hanya soal gairah atau nafsu-nafsuan, itu nggak hanya melulu tentang itu teman-teman ya. Terutama di sini yang nggak terkontrol itu masalah omongan. Kamu harus hati-hati, apalagi untuk yang udah punya pasangan. Hati-hati dengan kata-katamu, omonganmu dengan pasanganmu, karena salah-salah bisa menyakiti. Karena kalau berlebihan di sini bisa membuat pasangan kamu jadi salah paham dengan kamu, bisa beranggapan bahwa kamu itu orangnya omongannya nyakitin, ngeselin, atau kasar di sini. Jadi harus menjaga tentang omongan ya. Jangan yang kelewat batas dan menyakiti hati orang-orang menjadi pasangan kamu atau partner kamu. Lalu yang kedelapan, apa best action yang bisa Pisces lakukan untuk kehidupannya di Juli? Salah satunya mungkin adalah dengan fokus saja sama pencapaian, kesuksesan kamu. Jangan pikirkan tentang kegagalan yang akan terjadi, ataupun kekecewaan, ataupun kekalahan ya, ataupun hal-hal yang akan suatu saat nanti kehilangan. Jangan pikirkan itu. Kamu hanya perlu fokus gimana caranya menggapai kesuksesan dan pencapaian dalam hidupmu gitu. Jangan pikirkan hal-hal lain yang terlalu pahit gitu Pisces ya. Jalani apa adanya, berpikiran yang positif. Lalu yang kesembilan, outcome-nya gimana Kak untuk kehidupan Pisces di Juli? Hasilnya sih kalau aku lihat tuh kan, selama kamu mikiran yang positif maka akan ada pencapaian di sini, kesuksesan pada akhirnya ya. Hal-hal yang nggak mungkin pun bisa mungkin buat terjadi di sini. Kamu rasa awalnya mustahil buat kamu dapatkan, tiba-tiba kamu dapatkan di Juli ini. Lalu ada beberapa masalah yang akan terselesaikan juga. Oke, jadi kalau ada masalah jangan mentok sendiri, kayak mikir sendiri ya. Bisa mungkin cari teman, atau kalau nggak personal reading juga boleh ya. Sama aku, siapa tahu kamu bisa dapat solusi, saran-saran terbaik atas permasalahan yang kamu miliki ya. Coba selanjutnya kita akan lihat apa saran dari semesta untuk kehidupan Pisces di Juli 2025. Yang pertama, saran buat kamu nih, kamu harus bisa berdealing dengan yang namanya ketidakpastian, karena dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang gak bisa kita lihat gitu ya, terutama tentang ketidakpastian ya. Yang terlihat itu kan fisik itu terlihat, fisik orang lain, fisik kita itu terlihat, tapi yang namanya kepastian dan ketidakpastian itu nggak bisa. Jadi belajarlah untuk bisa berdealing dengan yang namanya ketidakpastian. Hidup ini nggak ada yang pasti buat kedepannya. Jadi kamu harus bisa untuk, istilah kata tuh, apapun itu yang direncanakan selalu adakan rencana cadangan ya, plan A, plan B, plan C, karena nih kita akan berdealing dengan yang namanya ketidakpastian. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan ini tentang cinta, wow, union of love ya. Raih cinta ya dengan sepenuh hati, pakai hati, jangan pakai nafsu doang Pisces. Atau jangan raih cinta hanya karena harta, jangan ya. Lalu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan dan jangan menjadi frustasi ya. Apapun itu masalahmu, kamu harus bisa untuk berdiri tegak gitu ya. Terus kamu harus bisa mencari ketenangan bagi dirimu. Jangan tenggelam dalam hal-hal yang akan ngebuat kamu frustasi di Juli ini, seperti itu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Pisces di Juli itu ada apa aja? Energi paling kuat dengan The Hermit, Virgo, The Devil, Capricorn, Temperance, Sagittarius. 3 itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Pisces.